ini bikin orang jadi haus hiburan, pengen lihat konser. Tapi gawatnya orang yang nonton konser ini tidak mengindahkan aturan-aturan yang bikin jadi rusuh dan segala macem. Gak masuk. Kalau sakit punya asma ya jangan ikut. Bener. Bukan nggak ngebolehin. Iya iya. Tapi Loro dolin ini yang salah nih. Iya iya iya. anggitmu kan. Yuhu, jumpa lagi di Anggitmu, Anggit Tukar Ilmu. Kali ini episode sekarang mengenai tentang musik. Tapi nggak berbicara tentang pengisi acaranya ya. Ini seputar kebiasaan atau habit buruk yang sekarang ternyata muncul kembali ya kan. Konser diiringi dengan kerusuhan, rusuh. Wes, gak masuk. Ya kalau dilihat memang akhir-akhir ini setelah PPKM level 1, 2,5 tahun nggak ada konser, nggak boleh ke situ, nggak boleh ke sini, pokoknya keramaian di stop ya kan karena pandemi. Gak masuk. Gara-gara ya kan dikekep terus, saya dibuka biar ya ini bikin orang jadi haus hiburan, pengen lihat konser. Tapi gawatnya orang yang nonton konser ini tidak mengindahkan aturan-aturan yang bikin jadi rusuh dan segala macem. Gak masuk. Biar ya ini. Satu contoh mungkin kalau kejadian yang heboh kemarin, mungkin pertandingan sepak bola ya, yang peristiwa Kanjuruhan itu yang sempat dibahas kapan hari. Nah sekarang konser musik di Surabaya sendiri hampir tiap minggu itu ada, mungkin seminggu bisa sampai 3 kali, mulai dari band dalam negeri, lokal sampai ke luar negeri ya kan, internasional juga konsernya selalu dipadati pengunjung. Orang-orang udah pada haus hiburan, pada kangen nonton konser. Konser-konser ini macam-macam ya, mulai dari yang ya harga murah apa ya, tergantung bintang tamunya juga dan acaranya seperti apa. Kemarin juga di tiap tahun setelah yaitu tadi 2,5 tahun nggak boleh ada konser, Jatim Fair kemarin ya kan, seminggu selalu full dengan bintang tamu nasional. Boys lah, ini yang ditunggu-tunggu warga Jatim dalam rangka ulang tahunnya Jawa Timur di hari Minggu ya nggak salah ya, Minggu ya, itu bandnya Tip X yang main. Nggak tahu kenapa tiba-tiba rusuh, nggak masuk. Padahal Jatim Fair ini sudah berjalan beberapa tahun ya kan, udah sering. Baru kali ini rusuh dan dengar-dengar ada korban jiwa. Ini yang bikin jadi acaranya diberhentikan dan padahal masih hari ketiga. Harusnya ada 7 hari kalau nggak salah. Akhirnya di stop. Nggak boleh ada konser lagi. Ya opo ini? Padahal wis seneng nonton konser. Ya gara-gara kitanya atau pihak keamanan atau panitia. Nah ini yang perlu kita cari tahu ya kan. Akhirnya setelah kejadian itu di hari Selasa kalau nggak salah, aku kebetulan dapat undangan dari Polrestabes, diundang dari teman-teman EO, praktisi akademi ini pendidikan, lalu dari pihak-pihak yang punya tempat-tempat yang biasa digunakan konser, mulai dari Grand City, DBL, Jatim Expo, segala macam lah tempat-tempat yang biasanya dipakai konser di Surabaya. Di situ duduk bersama, dihadiri oleh Wakapolres juga, ada orang dari Polda, ada BPBD, ada dari Dispenda. Intinya setelah aku lihat ngikutin diskusi itu, ada aturan-aturan baru terkait konser ini ya, karena itu tadi polisi ya males disalah-salahno terus. Wah, keamanannya apa nggak masuk. Biar ya ini. Padahal juga ada pihak-pihak yang mungkin sengaja tidak mengindahkan aturan-aturan untuk bikin konser. Nah, ini yang patut kita cari tahu. Ternyata di Jatim Fair kemarin, nah ini sedikit cerita aja. Ternyata EO-nya itu EO dari bukan Surabaya. Biasanya Surabaya, biasanya aman-aman aja gitu kan. Ternyata EO-nya dari luar kota. Nggak tahu kenapa, mungkin dia nggak tahu Medan atau segala macem, atau mungkin ngawur. Dia menjual tiket itu melebihi kota. Padahal kapasitas dari Grand City sendiri katakan mungkin 3.000. Dia jual bisa 5.000. Nah ini yang bikin gak karuan. Kayak dawet pelan-pelan, gak enak nonton konser. Saya ngono mambu keleke koncomu, gak masuk. Nah sampai situ, kalau kamu tahu ya teman-teman Surabaya, kalau pernah Jatim Fair itu kan biasanya di outdoornya itu kan selalu ditutupin. Jadi orang nggak bisa lihat. Bisa lihat kalau naik jembatan yang ke atas dulu ya kan. Ya itu ternyata
beda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tempatnya itu terbuka dan gate-nya ini nggak aturan gitu. Maksudnya ada banyak, jadi terjadi penumpukan yang akhirnya menyebabkan kerusuhan. Apalagi band-bandnya waktu itu Tip X. Apa sih Tip X ini ya kan? Eman Tip X ini dikocok keluar putih-putihnya Tip X. tipu ya. Apes, akhirnya di water cannon, terus juga ada beberapa orang yang nggak bertanggung jawab dikait-kaitkan dengan kanjuruhan ya kan. Geser mata, lapo cuk kon kena dhewe kapok kon. Akhirnya rusuh, terus diberhentikan, lalu pihak penyelenggaranya ini dengar-dengar tidak tanggung jawab, kabur. Ini yang bikin pihak keamanan, dalam hal ini Polrestabes Surabaya, wah males, marah-marah pas waktu diskusi itu. Jadi aturannya yang pertama yang aku tahu ya, sekarang konser itu tiket harus dijual secara online, nggak boleh on the spot. Nah ini yang bikin nggak karuan, terjadi penumpukan on the spot. Jadi ada info yang ternyata juga ada jual on the spot. Nah ini yang bikin orang akhirnya numpuk di situ, nggak rapi. Padahal zaman sudah canggih, cukup dengan online, lalu penukaran maksimal itu hamin berapa jam gitu. Dan juga ada istilah ring 1, ring 2, ring 3 ini yang harus dipenuhin. Nah ini untuk pengamanan, untuk body check segala macem. Nah ini yang bikin konser nggak karuan. Padahal di dalam ya juga jual minuman, jual makanan. Nah, lapo awakmu mendem teko home. Aduh, kita on piro nggak masuk. Biar ya sini lah, kita harus sadar karena ya ini tadi efek mungkin lama kangen pengen nonton konser. Akhirnya dibuka, wah merdeka, tapi disalahgunakan. Ini yang nggak benar. Nah, dan dari konser-konser itu akhirnya Polrestabes merilis beberapa band yang mungkin agak diperketat, mungkin untuk keamanan dan bisa-bisa untuk perizinan juga. Itu listnya itu ada nomor 1 nih, Superman is Dead. Wow. Yang nomor 2 ada Tip X sendiri. Terus ada Iwan Fals, ada Slank, ada Piwi Gaskin. Repot kan kalau udah gini, pihak keamanan sudah tahu nih gitu. Apalagi yang artis-artis misalnya Denny Caknan apa, ini bahaya ini biasanya orangnya yang penontonnya datang sambil mabuk gini. Apalagi Slank naik Vespa rotot di jalan rusuh sampai tempat rusuh lagi. Wah ini akhirnya menimbulkan stereotip seperti itu. Ini yang nggak kita mau ya kan, padahal aslinya kita cuman menikmatin lihat konser musik. Nah, ini yang disayangkan. Dan polisi waktu itu juga menyentil kalau ternyata EO ini juga ada yang nakalan. Ya paham. EO pasti ingin untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil mungkin. Nah, ini yang akhirnya disemprot semua, disamaratakan. Kasihan EO yang sudah mengikuti aturan. Karena EO yang nggak bertanggung jawab, dia berani jual tiketnya udah laku, baru dia ngurus perizinan. Ini yang salah. Ternyata ngurus perizinannya juga mepet-mepet. Wah, udah gitu, kalau izinnya nggak dikeluarin, wah, efek orang dalam. Pak, ini Pak, cashback ini. Waduh, ini yang bikin rusak, ya kan? Nah, ini yang harus diperhatikan itu tiket harus online. Dan juga tata cara untuk pembikinan proposal sekarang harus ada denahnya juga. Dana acaranya, dan harus menampung berapa, rujukan rumah sakitnya mana, apa segala macam. Ini yang harus. Ternyata lumayan susah, dan SDM kita juga harus berbenah sebagai penonton yang baik dan budiman. Kalau kamu mabuk di luar aja ya kan, jangan di dalam. Mangano sing marek teko sing enak ya. Lah iso ngajak gendaanmu sampai ngerangkul. Enak. Merdeka. Dan aku ingat waktu dulu ke Tambak Sari Stadion, waktu itu konsernya Halloween ya kan. Dateng, tak kira cewek-cewek dateng sambil duduk jongkok ya kan. Cewek berdiri ternyata cowok gondrong-gondrong, rambutnya segini-segini. Sakeker. Dan supaya lebih jelasnya mungkin untuk konser-konser ini ya, aku akan telepon temen ya. Dia terbiasa mengurus perizinan. Orang permit istilahnya. Dia ngurusi dari mulai konser musik yang skalanya besar sampai ke pertandingan sepak bola dan juga balap apa juga dia ngurusin. Coba ya kita ngobrol ya, seperti apa ya. Oke, sobat Anggitmu, sudah tergabung dengan teman saya yang bagian permit yang biasanya izin untuk konser dan lain sebagainya. Saya terhubung dengan teman saya namanya Angga. Selamat malam Pak Angga.
Selamat malam Pak Anggi. Oke, 86 ya? Haruslah. Harus ya, oke Ya, oke. agak pusing ya setelah kejadian di Grand Judi kemarin. Iya, ternyata ada korban jiwa ya di Jatim Fair. Waduh. Ya itu tidak bisa dikatakan korban jiwa karena nggak di lokasi ya. Oke. Dan info yang kita terima juga beliaunya punya Sakit bawaan ya. keturunan. Betul. Terus Ya sebenarnya itu kan mitigasi ya Iya, yang iya. harus dilakukan sama ya kita tidak mau nyalain siapapun gitu kan, tapi itu jadi bahan buat evaluasi banyak pihak ya. Ya. Mitigasinya seperti apa sebelum ya bikin apapun lah ya, mau Ya. bikin segampang jalan sehat pun harus ada mitigasinya. Contoh kita biasanya kan kayak kita dulu di satu radio yang kamu masih di situ gitu kan. Mitigasi itu ada gitu. Kalau sakit punya asma ya jangan ikut. Benar. Bukan nggak ngebolehin. Iya, iya. Tapi Loro dolin ini yang salah nih. Iya, iya, iya. anggitmu kan ngono. Kerja kok dolin. Iya, 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 iya. Iya ya kayak gitu. Kadang kan mungkin bisa kan sekarang kan banyak ya kayak kampus-kampus yang mahasiswanya ngambil apa UKM apa event organizer ya kan, SMA juga. Ini kan perlu Rata-rata kalau di kampus itu ada ada fakultas sendiri namanya International Business Management. Dia kurikulumnya banyak tentang event ya. Oke. Dan Betul. kali ini aku ngebahas tentang soal permit ini enggak, perizinan ini. Nah, kemarin kan yang sempat di Polres itu kan berbicara tentang konser yang skalanya besar ya, ribuan orang. Nah, kalau yang konser kecil apa itu aturannya gimana sih? Mungkin ada aturan minimum orang apa? Misalnya gigs mungkin cuman bisa nampung 100 orang atau 50 orang itu gimana enggak? Misalnya. Oke. Secara prosedural sebenarnya harusnya mau sekelas catering apa ya, kita bicara mengenai mantenan di rumah yang ngundang cuman keluarga nggak lebih 50 orang itu sudah harus melakukan minim koordinasi kan. Oke. Warga RT RW ke Polsek, kalau nutup jalan berarti nanti harus ada pengalian lalu lintas bahwa itu harus sudah dilakukan. Kayak kita ngomong gig 100 orang tetap dilakukan gitu. Maksudnya karena secara undang-undang pemerintah nomor 2 tahun 92 kaitan perizinan masyarakat itu ada di Polri. Oh. Ada itu Ki. Iya, Cuma iya, nanti iya. ya itu bedanya kalau 50, 100 di bawah 500 itu harusnya cukup polsek. Cukup Di atas polsek ya. 500 betul Polres, bawa artis Jakarta Polda. Bawa artis luar ini agak panjang prosedurnya, ada imigrasi kayak gitu-gitu kan. Panjang lah, ada apa ya, kalau kita bicara ada TA01, ada IMTA-nya karena mereka mendapatkan uang kan. Ini sisi bisnis ya. Di situ ada IMTA yang dia akan menyebutkan dia bakal main di mana kayak gitu-gitu. Nah, misalnya nih kalau konser besar nih, maksudnya dengan ribuan orang, terus misalnya genrenya juga musik cadas ya kan. Nah, ini apa yang perlu diperhatikan dan langkah-langkah awalnya seperti apa Pak Angga? Yang pasti sih venue management ya yang harus. Jadi kita bicara misalkan contoh kasus kita bawa slang di Grand City bisa saja gitu. Tapi mitigasinya dikelirkan. Mitigasi itu apa aja ya? Mitigasi nanti parkir mau di mana, kalau terjadi rusuh evakuasi penonton kemana, evakuasi artis kemana, karena kan harus punya jalur sendiri-sendiri. Kayak gitu-gitu lah itu harus. Jadi kayak orang bilang bikin EO itu enak ya. Saya cuma bisa bicara mereka belum pernah ngerasain apa yang terjadi di Kanjuruhan, mereka belum pernah ngerasain apa yang terjadi di Grand City kemarin, bahwa semuanya ada skemanya, semua ada prosedurnya yang harus dijalani, dan itu nggak gampang gitu loh, nggak ya itu anggitmu nggak Kak ngono tok ya kan. Iya, nggak ngono tok ya bahwa kadang mitigasi itu penting. Makanya kemarin waktu kita di Polres juga disampaikan sama Pak Wakapolres, Pak
kabak ops, bahwa mitigasi itu penting. Tapi itu tadi balik lagi, kadang kita berurusan dengan pihak ketiga di sini, klien atau sponsor, nggak usah pakai inilah, nggak usah pakai itulah. Kalau kami sendiri akhirnya sepakat untuk mending tidak, bukan apa-apa ya, karena terjadi sesuatunya mereka pulang ke Jakarta, kita yang akan dipanggil untuk jadi saksi. Kalau terjadi seperti apa yang terjadi di Kanjuruhan, ya akhirnya jadi tersangka gitu kan. Oh wah ya ini sih, tapi vital juga ya. Lumayan. Iya. Karena kalau kita, kayak saya juga kan jabat SO juga ya di PSSI ya di LIB gitu kan. Sekarang kita handle PSM gitu. Kalau terjadi sesuatu dengan PSM, otomatis tanggung jawabnya di kita gitu ya. Makanya waktu pertama kali PSM sendiri berpindah dari Manto Angin ke Makassar, pindah ke BJ Habibie Parepare, mitigasi lagi Tunggi. Oh iya, harus apa ya istilahnya legalitas kembali lah ya. Betul ya, misalkan kapasitas berapa fixnya, ya nggak terjadi over capacity. Kayak kita bicara kemarin, metrik bisa diukur, bisa. Kayak kita bicara GPT, Dispora menyatakan 45.183 orang, 184 orang. Begitu kita cek, kita ukur, kita mitigasi, ternyata nggak lebih 44.283 orang. Kalau kita jual ke 400, berarti ada sekitar 800-900 orang nggak bisa masuk. Ini bisa menimbulkan chaos walaupun cuma 1.000 orang lah. Karena kenapa? Akhirnya mereka pegang tiket nggak bisa masuk. Akhirnya kan ya otomatis chaos lah di depan. Ya itu sebenarnya panjang. Iya. Yang penting kalau buat teman-teman mau bikin prosedur aja. Karena kenapa? Kalau terjadi sesuatu ada yang bertanggung jawab. Kalau misalkan konser besar terus nggak izin ono negaranya, tapi begitu kamu sudah mengurus izin, tanggung jawabnya nggak di kalian, ada pihak Polri yang mengeluarkan izin. Oh ini ya. Dia yang akan mengamankan. Oke. Tapi atas itu tadi ya dicek dulu kesiapannya segala macam, syarat-syaratnya. Harus ada evakuasi, ada ambulan, damkar. Ya. Begitu rusuh apa ini? Gas air mata kah atau menggunakan cukup water cannon? Ya kalau kita itu tempat terbuka dan mereka rusuh bawa senjata menimbulkan kerawanan nyawa, gas air mata diletupkan. Tapi saat bicara masa mabuk kemarin, cukup dengan water cannon atau disemprot air atau apapun, atau mungkin caktamen dan alat pukul hampir jadi standar operasional prosedur pengamanan dimanapun. Yang penting itu sebenarnya. Terus ada yaitu tadi depan pintu kasih guard. Kita bikin 5 row, bikin 6 row, bikin 7 row, itu ngaruh. Kita mau mengundang berapa orang dulu nih? Saya mau ngundang 5.000 orang, row-nya cuma 2, ya sama aja. Kejadian di Kanjuruhan terjadi lagi. 3 sektor, kan Kanjuruhan itu cerita Kanjuruhan mereka punya 13 sektor. 14 sektor. Per sektornya satu pintu ukuran 3x3. Satu sektor, 2 sektor itu bisa nampung sekitar 4.000 sampai 5.000 orang. Untuk 2, saya bayangin ya, dengan pintu sekecil itu nampung ribuan orang ya. Betul, itu kan PR ya, harusnya minimal 2 sampai 3 gitu loh. Tapi sekali lagi masih proses investigasi ya, kita mengharapkan ya semoga bisa diusut tuntas lah kejadian apa yang terjadi. Tapi catatannya adalah sebenarnya ini sudah menjadi, kalau buat kita yang di teritori ya Pak, saya bukan cuma perizinan ya kan, karena kaitannya sekarang kita ngomong konser itu 3 elementary dasar: services, secure, sama safety. Oh ya, ini yang paling penting nih, harus diperhatikan ya. Betul, sebelum bicara konsep, sebelum bicara yang lain-lain, bicara ini dulu. Karena kenapa tadi? Kita harus bisa ngukur. DPL berapa orang? Pasti pihak venue akan menyampaikan sebesar-besarnya. Itu fungsi EO, fungsi teman-teman yang akan bergerak di event organizer yang hitung ulang, benar nggak 5.300
bener nggak sih 5.800? Karena kemarin waktu kita masuk DPL pun statementnya ini bisa 5.300, tapi begitu kita cek ulang nggak lebih dari 3.300. Oh ini Untungnya ya. kita Nggak kemakan Iya, itu, nggak kita percaya. nggak mang yang nggak diangger. Iya, Nah, iya, jadi ya kita ukur ulang, kita hitung lagi, ternyata kita sepakati bahwa nggak lebih dari 3.300. Oke. Diamini sama Satgas Covid atau BPBD, karena sekarang kan kita bikin, kalau dulu kita izin langsung ke Polsek, kalau dekat dengan perkampungan ya otomatis ke warga. Tapi dengan adanya Covid, kita mulai dari BPBD dulu untuk penerapan prokesnya seperti apa, baru lanjut ke polisi dan lain sebagainya. Oh ini ya, ini harus sekarang kan harus ya karena masih PPKM level 1 juga ya enggak ya? Betul. Oh. Betul. Tapi dengan kan ini akhirnya kan dari peristiwa-peristiwa kayak Kanjuruhan kemarin kan timbul aturan ini ya mungkin untuk demi situasi yang kondusif juga ya, enggak ya? Betul, karena sudah jadi, kalau di Bola sendiri sudah ada indikasi dari meninggalnya Bobotoh waktu Piala Presiden. Sebenarnya alarmnya udah mulai nyala nih. Alarm tuh mulai yang statement saya sih mungkin bahwa menyelenggarakan event harus mikirin dulu nih SOP-nya, baru ngobrol siapa artis. Jadi kita bawa slang, tapi di Grand City ya ruwet aja wis pasti. Iya. Slang ya kita kan Pakai 10 November betul. atau jam 5 Ya. gitu kan. Pemilihan itu kan berbanding lurus gitu. Ya. Apa ya? Itu harus disepakati dulu di kita. Ya, tapi itu ya maksudnya prosedur itu yang ayo dijalanin, jangan bicara batiake. Ya. Tapi bicara ya apa iki 3 elementer inilah. Ya. Secure, safety, services. Oke. Itu hampir terjadi di bola. Ya, kita ngobrol kayak Inggris lah. Udah teman-teman semua lihat ya. Sekali lagi, 3 elementer ini jadi faktor utama sekarang. Gitu loh. Tapi Kenapa servis? Kenapa? Servis. Enggak, ya kenapa itu penting ya? Karena kita datengin tamu, Ya. masa dia mau berdiri setelah bayar mahal, masa ya itu tadi ya kita bicara yang di Grand City lah. Iya, bayarnya bodoh, nyaluk enak ngono kan ya. Ya, makanya 10.000 kita nggak pernah loh seumur umur jalan di situ dan dapat dari assessment 10.000 gitu loh. Iya. Mentok 4.000 lah, kok ini kok bisa 10.000 sakti tenan gitu kan. Wah, Tapi ini. kan lagi-lagi ada konsekuensinya. Tapi sekali lagi servisnya rusak. Kenapa? Orang nggak akan nyaman. Betul. Ini yang bikin Nah, ini ricuh kan- ya. Betul ya. Ya intinya itu tadi bisnis. Tapi sekali lagi apa yang terjadi dengan Kanjuruhan, apa yang terjadi dengan Grand City, bisnis itu penting, tapi pikirin dulu elementary yang lain, gitu loh. Oke. Karena pada akhirnya kalau kamu ngomong bisnis nggak safe ya kita sudah punya contoh banyak ya. Tapi sekali lagi alarm itu sudah nyala. Pesan saya pribadi adalah ayo terapin prosedur yang harus dilakukan. Oke. Kegiatan apapun ya. Contoh, awakmu sering sepeda motoran, iya kan? Ya. Routing, touring dan lain sebagainya. Pakai patwal. Kenapa? Minim arek-arek gak angger balapan banter-banteran. Rutenya dilaporkan. Ya. Kalau terjadi sesuatu juga lebih enak. Ambulannya disiapkan. Kalau ada yang jatuh bisa dievakuasi dengan gampang. Nah itu kan prosedur-prosedur yang harusnya dilakukan. Tindakan sebelum kita preventif bikin ya. touring. Betul. Oke, Pak Angga, terakhir nih, kedepannya tapi tetap aman ya konser-konser di Surabaya, pertandingan sepak bola Insya Allah. nantinya tetap berjalan ya Pak ya? Kalau saya sih bola masih nunggu hasil investigasi. Tapi melihat kita punya U20 tahun 2023 yang akan diselenggarakan bulan April Mei Di GPT ya? Mungkin penyisiannya di GPT, final di GBK. Oh. Karena sekali lagi kan stadion di Indonesia masih rata-rata tipenya tipe B. Sekelas GPT pun masih tipe B. Tipe Yang B itu apa cuman maksudnya? Kapasitas kah? Atau apa? Kapasitas, akses. Oh. Itu kriterianya dari situ.
Oke. Ya, GPT kapasitas besar, hampir 44.000 sekian, tapi aksesnya Pakal sama Gresik aja, ya kan? Nggak banyak. Parkiran juga masih jadi catatan, tapi sama pemerintah kota sudah mulai diperbaiki untuk menyambut 2000. Oke. Kalau saya sih pasti akan berjalan, karena sekali lagi ya kita tahulah instruksi dari Presiden jelas bahwa gimana kehidupan ekonomi dihidupkan lagi ya. Ya, kan Tapi pemerintah ini ya menerapkan PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. betul lah. Tapi ya sekali lagi prosedurnya akan diperbaiki. Di bola harus clear, yang mengamankan dari elementary, entah polisi, entah TNI paham SOP bola. Oke. Di konser, yang bikin konser paham SOP konser. Polisi juga harus diedukasi, jangan ada gas air mata lagi, cukup water cannon, cukup lepas anjingnya untuk Pengamanan ya. Betul. Oke. Ya ini proses lah. Sip. Oke Pak Angga, terima kasih waktunya dan penjelasannya. Sama-sama Pak Andi. Semoga kita bisa lebih nyaman ya menikmati konser atau pertandingan sepak bola, acara-acara apapun itu di Surabaya sekitarnya ya. Sip Pak Angga, terima kasih. Sama-sama Pak Anggi. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah kan, dengar sendiri, ya itu tadi. Untung boleh, tapi jangan sampai buntung. Yang penting untung, nyaman, semua selamat, ya kan. Kalau kamu mau untung banyak, tapi ada satu korban nyawa, wah wis angel Pak, angel. Nang Tokped gak dodolan nyawa, ya kan. Ya wis lah, aku Anggi, dia Anggitmu. Terima kasih sudah melihat episode kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Jaga kesehatan, jangan rusuh kalau nonton konser. Kalau kamu sakit, mending tidur aja, oke?